Halo semuanya, kami mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar, kelompok 2, dari mata kuliah Koperasi dan UMKM, akan membawakan materi mengenai koperasi dan sistem ekonomi Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Niwayan Astrid Junita. Selanjutnya ada Komang Tuti Tirtayani, dan yang terakhir ada Niputu Eka Cahyani. Adapun pokok bahasan dalam materi kali ini yaitu koperasi dan tujuan ekonomi, sistem ekonomi koperasi, koperasi dalam ekonomi makro, koperasi sebagai soko guru perekonomian, dan koperasi dalam trilogi pembangunan. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai koperasi dan tujuan ekonomi. Berbicara tentang ekonomi, pada bagian awal kita mempertanyakan apa yang sebenarnya menjadi tujuan ekonomi. Para ekonom kontemporer biasanya mengatakan bahwa tujuan ekonomi saat ini meliputi 5 hal. Yang pertama yaitu penciptaan lapangan kerja atau menghilangkan pengangguran. Yang kedua, distribusi pendapatan yang merata. Yang ketiga, penciptaan efisiensi. Keempat, memantapkan stabilitas harga. Dan yang kelima, memacu pertumbuhan atau economic goals menurut versi Wonacott. Muhammad Hatta juga pernah mengungkapkan tentang kemakmuran masyarakat pada tahun 1951 yang memaparkan tentang peningkatan kemakmuran dengan memperbanyak produksi, memperbaiki kualitas barang, dan memperbaiki distribusi. Hal inilah yang ditekankan supaya dijadikan sebagai peranan yang harus dijalankan oleh koperasi-koperasi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, selama ini pelaksanaan saling membantu atau gotong royong, solidaritas, dan perhitungan ekonomis dalam koperasi-koperasi bermekar dengan baik pada koperasi-koperasi yang mandiri dan berhasil. Dalam pembicaraan tentang sistem ekonomi yang didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemakmuran dalam masyarakat itu dapat dikatakan sebagai kesejahteraan sosial. Dari penjelasan tersebut, koperasi bukan hanya dilihat sebagai pelaku ekonomi serta sebagai related system dari pemerintah dan perusahaan swasta, tetapi koperasi juga dilihat sebagai cooperativism atau visionary image dari semua pelaku ekonomi yang ada. Nah, selanjutnya ada sistem ekonomi koperasi. Ekonomi koperasi adalah suatu organisasi bersama berdasarkan oleh prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan yang bertujuan untuk mencapai kepentingan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, baik untuk seluruh anggota koperasi itu sendiri maupun untuk masyarakat umum yang ada di sekitarnya. Ciri khas yang dimiliki koperasi yang tidak ada di perekonomian umum adalah yang pertama, sistem permodalan gotong royong. Maksudnya, setiap anggota koperasi diberikan suatu kewajiban untuk membayar simpanan wajib dan simpanan pokok yang sudah ditentukan bersama. Yang kedua, sistem pengelolaan dan operasional dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan pada anggota. Artinya, kepemilikan koperasi adalah milik semua anggota, sehingga memiliki kesetaraan dalam kedudukan pengelolaan kegiatan operasional koperasi. Yang ketiga, diperuntukkan dan diprioritaskan untuk kepentingan anggotanya. Maksudnya adalah dalam rangka untuk memenuhi kepentingan anggotanya. Adapun prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga,
pembagian SHU secara adil. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Dan yang ketujuh, ada kerjasama antar koperasi. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Tuti. Selanjutnya, koperasi dalam ekonomi makro. Makro dalam organisasi koperasi ada 4 kontribusi dalam beberapa bidang. Yang pertama, politik. Kontribusi yang potensial terhadap pembangunan politik. Sejumlah harapan dari dampak belajar para anggota koperasi yang berpartisipasi secara aktif dalam lembaga-lembaga koperasi yang diorganisasi secara demokratis. Yang kedua, sosial. Kontribusi yang potensial terhadap pembangunan sosial budaya. Wadah ini sebagai perkumpulan yang bersifat sukarela dalam proses pembangunan dari bawah diharapkan akan bertitik tolak dari struktur sosial yang ada dan akan merangsang inovasi-inovasi tertentu yang dapat mengubah masyarakat tradisional tanpa merusaknya. Ketiga, ekonomi sosial. Jika koperasi berhasil meningkatkan pelayanannya secara efisiensi bagi para anggotanya yang secara sosial ekonomis lemah dan miskin, maka ia telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap proses integrasi ekonomi dan sosial. Keempat, ekonomi. Kontribusi yang potensial terhadap pembangunan ekonomi yaitu perubahan secara bertahap perilaku para petani dan pengusaha kecil dan menengah yang semula berpikir tradisional menjadi termotivasi dan akan memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan sumber dayanya sendiri. Selanjutnya, koperasi sebagai suku guru perekonomian. Suku guru berarti pilar atau tiang. Jadi, istilah koperasi sebagai suku guru perekonomian adalah koperasi sebagai pilar atau penyangga utama atau tulang punggung perekonomian. Dengan demikian, koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh teman saya, Eka. Koperasi dalam trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan yaitu menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang dinamis dan strategi yang kemudian juga dijadikan sebagai misi yang melekat pada masing-masing pelaku ekonomi, baik negara, swasta maupun koperasi di dalam sistem nasional yang kita bangun. Adapun beberapa rumus kedudukan, peran, dan hubungan antara pelaku ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, BUMN, koperasi, dan swasta hendaknya ditempatkan pada posisi dan kedudukan yang setara. Hal ini berarti setiap pelaku ekonomi baik secara normatif maupun operasional memiliki hak hidup yang sama sesuai dengan misi yang diemengnya. Yang kedua, BUMN, koperasi, dan swasta hendaknya melakukan peran masing-masing dengan memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimilikinya. Adapun beberapa titik tolak dari ciri-ciri pelaku ekonomi tersebut di atas, maka keunggulan komparatif yang khas yang berkaitan dengan trilogi pembangunan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, BUMN cenderung untuk melakukan peran utama sebagai stabilisator dan perintis perekonomian nasional. Yang kedua, swasta cenderung mengarah untuk melakukan peran utama di bidang pertumbuhan ekonomi nasional. Yang ketiga, koperasi mengembangkan peran utama di bidang pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Nah, selain pemaparan materi, di sini kami juga telah menampilkan beberapa butir soal yang teman-teman bisa coba jawab di kolom komentar ya. Soal yang pertama, mengapa koperasi dikatakan sebagai suku guru perekonomian Indonesia? Yang kedua, jelaskan bagaimana peranan koperasi dalam memajukan perekonomian. Dan yang ketiga, mengapa pemerataan ekonomi melalui koperasi dan UMKM menjadi penting?
Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.